Halo semua, perkenalkan nama saya Almaras Bestari dengan NPM 2206882303. Eh, saya dari kelompok PT-PT. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu modul yang digunakan oleh PT-PT untuk menghitung dan mengolah gaji karyawannya, yaitu modul payroll. Payroll ini penting dalam proses penggajian karena dapat didefinisikan strukturnya dengan mudah dan terdapat perhitungan gaji otomatis sehingga pembuatan slip gaji karyawan ini dapat dilakukan secara terstruktur. Nah, ini memastikan penggajian yang akurat serta meningkatkan kepuasan karyawan karena rincian gajinya dapat dilihat secara transparan. Nah, untuk skenario modul payroll, Widi ini merupakan manajer HR yang bertugas untuk menggaji Ika, yaitu seorang karyawan di PT-PT. Nah, Widi ini mulai dengan memastikan bahwa struktur payroll perusahaan telah disusun dengan benar sesuai dengan komponen gaji seperti gaji pokok dan lain-lainnya. Nah, Widi ini memastikan bahwa setiap gaji yang dikeluarkan ini sesuai dengan seluruh komponen dan potongan dengan jelas sehingga Ika dapat memverifikasi rincian gaji bulanannya secara transparan pada bulan Desember ya, gaji bulan Desember. Nah, ini berikut langkah-langkahnya. Mungkin kita dapat memperagakan dokumentasi di bawah. Nah, di sini terdapat beberapa konfigurasi, yaitu anual neto, anual PPh 21, itu pajak ya, biaya jabatan, gaji pokok, masa kena pajak, masa tidak kena pajak, PPh 21, tunjangan, potongan. Nah, di sini terdapat salary rule yang akan didefinisikan kemudian oleh Widi. Dan ini ada penyesuaian net salary-nya. Nah, untuk proses bisnis, mungkin kita lompat ke proses bisnis dahulu. Jadi dalam proses bisnis PT-PT ini, manajer HR akan masuk ke payroll dan membuat salary rule kategori dan membuat salary rule-nya. Dia akan kemudian akan membuat salary structure dan menghitung jumlah attendance karyawan, setelah itu membuat payslip. Nah, setelah itu dari kemudian payslip-nya, kalau misalnya payslip sesuai, dia akan mengkompilasi payslip tersebut dan karyawan akan menerima gaji. Nah, perlu diketahui bahwa proses bisnis pada modul payroll ini tidak ada pembuatan kontrak dengan asumsi bahwa semua karyawan telah memiliki kontrak kerja. Nah, oleh karena itu, pada master data modul payroll, saya menyediakan master data kontrak. Nah, di sini dapat buka, ini merupakan kontrak jadi dari semua employee yang ada di PT-PT, sehingga dapat dibuat slip gajinya di kemudian hari. Nah, untuk tahapannya, mungkin kita bisa mencoba untuk menanggalkan. eh, kita akan masuk ke link di @gmail.com ya. Nah, di sini kan aktivasi modul dan konfigurasi. Saya sudah melakukan konfigurasi seperti dilihat seperti berikut. Dan eh, kita dapat membuka payroll, modul, modul payroll untuk melihat konfigurasi yaitu salary. Mungkin, eh, mohon maaf, ini seharusnya untuk memperlihatkannya kita dapat pakai debug through ya. Dalam mode developer terlebih dahulu. Nah, di sini ada seluruh kategori yang di sini sudah saya definisikan satu-satu. Ini ada annual netto, berapa PPh, dan lain-lainnya. Sini sudah saya dokumentasikan pada laporan sehingga bisa uh, dicek di laporan saja. Tidak akan terlalu membahasnya. Mungkin saya akan membahas cara membuat yang baru. Di sini kita ada tombol new dan kita bisa mengisi form tersebut untuk salary kategori yang baru. Kita tidak akan membuat yang baru pada kali ini. Nah, setelah itu si Widi ini akan mengonfigurasi salary rule. Di sini salary rules. Di sini saya sudah juga mendefinisikan satu-satunya. Itu ada annual PPh seperti pada tabel yang sudah saya berikan di sini sesuai dengan ini. Nah, untuk penghasilan dari kena pajak ini sesuai dengan statusnya, statusnya dan statusnya di burs berapa dan dia punya
number of dependents children-nya ya, number of dependents children-nya, untuk di employees children-nya. Oke, mungkin pada tahap berikutnya kita akan di sini, pada dokumentasi ini kita membuat, kalau tidak salah ya, kita membuat, oke mungkin kita akan membuat, salary structure, namun sebelumnya ada penyesuaian net salary. Di net salary ini di accounting-nya saya menambahkan payroll, debit account payroll dan kreditnya bank. Banknya sudah ada, namun payroll saya buat sendiri. Nah, untuk, mmm, selanjutnya kita dapat membuat salary structure-nya. Dan di sini ada beberapa salary structure yang teman saya juga definisikan. Nah, untuk pertama salary structure PT-PT, kita menggunakan ini untuk demonstrasi modul payroll ya di PT-PT. Di sini sudah ada semuanya dan, ini ada reference-nya, ada balance dikosongkan. Nah, setelah itu, misalnya kita pengen membuat salary structure baru, kita klik new, dan ini bisa add line, bisa di-select apa yang ada pada salary structure ini. Sehingga lumayan mudah ya untuk membuat salary structure, dengan Odoo Payroll ini. Nah, tahap berikutnya kita membuat kontrak, namun karena sudah ada master data kontrak payroll, kita tidak butuh membuat kontrak di demonstrasi kali ini. Mungkin kita bisa lihat, employees dengan kontraknya terlebih dahulu. Di sini sudah ada running semuanya. Employee sudah direkomendasikan. Ini untuk Ika, jadi dia sudah punya kontrak name-nya. Bisa dilihat ada salary journal-nya, salary information, dan lain. Nah, master data ini terdapat salary journal, wage, salary structure, hire responsible, salary structure-nya, salary structure type-nya ini, maaf, kurang ya. Dan ini ada status, end date, start date, employee, contact reference-nya. Nah, untuk, tahap berikutnya karena kita sudah membuat kontrak, mungkin kita dapat membuat payslip salah satu employee yang belum kita buat payslip. Mungkin kita akan membuat payslip-nya milik Ratna ya. Jadi di sini kita dapat membuat milik Ratna. Sebentar, di payroll, kita dapat membuat milik Ratna. Ini kontraknya sudah ada, referensinya sebentar, saya sedikit lupa. Berarti ini slip no no slip sorry, slip 006. Nah, di sini saya sebagai Widi akan membuat payslip baru. Nah, kita akan melihat dulu salary PT-PT-nya. Dan karena ada insurance amount, kita akan melihat, employee Ratna dulu, insurance amount-nya berapa. Sebagai, demonstrasi saja, karena sini sudah terintegrasi dengan insurance ya. Di sini sudah ada insurance-nya, sehingga saya tidak butuh. Nah, di sini bisa langsung compute sheet. Untuk kita compute sheet di salary competition-nya. Nah, sudah terlihat semuanya. Nanti ini ada rincian-rincian dari gaji pokok, alma PPh, biaya jabatan, sehingga Ratna ini dapat mengecek. Nah, kita akan, karena komputasi ini sudah benar, kita dapat klik confirm. Nah, di sini mungkin, sebelumnya karena saya belum konfigurasi punya Ratna, kita akan konfigurasi Ratna menjadi officer terlebih dahulu di payroll agar dia dapat melihat, payroll yang telah dibuat oleh, Widi ya. Jadi di sini saya masuk ke settings, ini Ratna, ini mungkin tahapan pertama yang seharusnya dilakukan, namun tidak apa-apa, kita coba sekarang saja. Dan di sini payroll, dia jadi officer. Save, dan kita akan log out. Setelah itu kita akan login sebagai Ratna, @gmail.com.
akan login sebagai Ratna dan kita akan mengecek, payslip yang kita dapatkan pada bulan Desember ini. Nah, dapat kita lihat ini hanya ada milik Ratna ya, milik kita sendiri, bukan, milik yang lainnya. Jadi sebelumnya kan tadi ada banyak, muncul banyak ya, ada punya Ika dan punya Tio dan punya lain-lain, namun karena, settingannya diganti, jadi hanya milik Ratna yang terlihat. Nah, di sini kita dapat ngecek salary computation-nya, sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan, yang didefinisikan. Oke, mungkin pada tahap berikutnya sepertinya sih itu saja dari modul payroll. Nah, eee, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga, jelas penjelasan dari, modul payroll yang digunakan oleh PT-PT.